Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Robinson Jeffrey Haposan Siahaan, dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tetaplah Berkarya. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tak henti-hentinya bersyukur akan kemurahan-Mu, akan setiap karya keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami pun dimampukan untuk tetap semangat berkarya dalam kenyataan hidup yang kami jalani di dunia ini. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami pelihara dan menghasilkan buah kehidupan dalam karya yang kami lakukan di dunia ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ada begitu banyak kesusahan hidup yang harus kita hadapi di dunia ini. Kadang-kadang kesusahan hidup yang satu belum selesai, kesusahan hidup yang lain ada lagi. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyadari bahwa hidup yang kita jalani tidak akan bebas dari yang namanya kesusahan. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Kita harus menghadapi situasi yang susah ini dengan tetap berkarya. Yakinlah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk tetap melakukan karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Saat ini kita belajar dari Rasul Paulus yang mengalami begitu banyak kesusahan hidup dalam pelayanannya. Salah satunya adalah ketika ia berada dalam penjara. Rasul Paulus tetap semangat melaksanakan tugas dan panggilannya. Ia tetap berkarya, ia memberikan pegangan ajaran bagi pengikut Kristus. Filipi 1 ayat 21 menyaksikan ungkapan Rasul Paulus, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, hidup dan mati bukanlah suatu masalah yang besar. Ia tidak mau masalah demi masalah hanya untuk memikirkan hidup dan mati. Namun ia tetap menjalankan peran hidup di dunia ini, dan juga suatu saat pada keadaan mati. Kalau Tuhan memberikan ia hidup, maka hidupnya adalah mengabdi untuk Kristus, memberitakan cinta kasih Allah kepada semua orang. Namun kalau ia mati, ia tahu kemana ia berada. Ia bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Suatu keuntungan baginya hidup dan mati sebagai pengikut Kristus yang setia. Bagi Rasul Paulus, hidup yang ia berikan haruslah dipergunakan untuk kebaikan orang lain. Filipi 1 ayat 25-26 menyaksikan, "Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu." Rasul Paulus memutuskan kalau ia berada di tengah-tengah jemaat lagi, maka kehadirannya akan tetap berkarya bagi pertumbuhan sukacita iman jemaat dalam mengikut Yesus. Dalam segala situasi, kehadiran kita hendaklah dipandang sebagai kesempatan untuk tetap berkarya. Seperti di situasi pandemi COVID yang belum usai ini dengan berbagai macam variannya. Situasi pandemi yang memberikan perubahan gaya hidup bagi kita semua. Situasi pandemi yang bisa melemahkan gerak ekonomi, termasuk kehidupan jemaat Tuhan, termasuk kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Ada jemaat yang mengeluh karena persembahan turun sekian persen.
ada beberapa jemaat yang tidak sanggup membiayai penuh jaminan kebutuhan hidup pendetanya. Pada sisi lain, dunia semakin membutuhkan karya gereja Tuhan secara nyata. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai gereja Tuhan bagaimana menanggapi situasi yang serba susah seperti sekarang ini? Apakah ikut larut dalam situasi yang melemahkan semangat dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani? Apakah kita menyalahkan keadaan, berputus asa, dan tidak sanggup melakukan apa-apa? Yakinlah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus tetap berkarya. Ia pasti bertindak memperlengkapi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lihatlah pengalaman Rasul Paulus yang tetap semangat bersaksi dan melayani Tuhan. Ia tetap berkarya di tengah situasi yang sedang susah dialaminya. Maka dari itu hendaklah kita sebagai gereja Tuhan mengarahkan segala upaya, daya, semangat, karya kreatif di tengah-tengah kesusahan hidup yang kita hadapi. Apabila ada dari antara kita yang kuat, kita bisa saling bertolong-tolongan membantu mereka yang sedang lemah. Situasi apapun yang sedang menimpa hidup kita, pandanglah sebagai suatu kesempatan untuk tetap berkarya, melakukan hal-hal yang positif, sehingga menghasilkan buah karya yang baik bagi kita, bagi sesama yang ada di sekitar kita, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan harus tetap berkarya, rajin mendengarkan firman Tuhan, bertekun dalam doa, dan taat melakukan kehendak Dia. Saya ambil contoh di jemaat GKI Juwana. Karya yang dilakukan di tengah situasi pandemi ini. Ada jemaat yang peduli dengan lingkungan hijau di sekitar gereja. Tidak hanya peduli dalam lingkungan gereja, kami bersama sedulur sikap memelihara, melestarikan penghijauan di Gunung Kedeng, Kabupaten Pati. Kami bekerja sama dengan salah satu GKI di Surabaya, berbagi kasih untuk warga satu desa Geneng Mulyo Juwana. Kami bekerja sama dengan Polres Pati dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat umum. Kami kerja sama dengan keluarga sehat Hospital Pati dalam melakukan vaksinasi kepada anak-anak. Di tengah kesusahan hidup yang sering kali terjadi perubahan dalam dunia pendidikan, kami tetap semangat melayani, mendidik anak prasejahtera di PPA IO 0957 Pilihan GKI Juwana, dan tetap semangat melayani pendidikan anak usia dini, baik kelompok bermain maupun taman kanak-kanak generasi kasih GKI Juwana. Sebagai gereja Tuhan, tentunya kita saling bekerja sama dalam setiap karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada banyak karya lain yang dapat kita lakukan di tengah kesusahan hidup pada masa pandemi yang belum usai ini. Satu hal yang pasti, tetaplah berkarya. Tuhan pasti memperlengkapi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, intinya kami bersyukur akan kebaikan-Mu, akan karya yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami telah merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami kiranya dimampukan untuk tetap semangat berkarya meskipun situasi dan kondisi kesusahan hidup menimpa hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami bangkit untuk berkarya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kami mohon. Haleluya. Amin.